Baik, untuk materi pertama tentang pengertian wawasan Nusantara yang akan disimulasikan oleh saya sendiri, Nurul Sylvia Melinda, dengan menggunakan pendekatan saintifik, model discovery learning, metode cerita, diskusi kelompok, tanya jawab, dan analisis gambar sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar belum? Sudah, Bu. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Harpa Delianti, Hadir, Bu. Irma Suryani, Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu pada hadir semua ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Kepada Deli, Ibu persilahkan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baik anak-anak Ibu. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang punya teman yang berbeda suku? Saya, Bu. Siapa? Ada teman saya Irma, Bu. Dia dari suku Gayo. Apa sih rasanya berteman dengan teman yang berbeda suku? Kita bisa tahu apa bahasa baru dari suku Gayo itu, Ibu. Iya benar. Nah, melalui perbedaan-perbedaan tersebut, di sini hari ini kita akan belajar tentang wawasan Nusantara. Nah, sebelumnya Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian wawasan Nusantara, yaitu cara memandang Indonesia sebagai satu bangsa yang utuh meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Nah, yang kedua, siswa-siswa Ibu dapat mengenal keberagaman di Indonesia seperti perbedaan suku, bahasa, daerah, pakaian adat, dan agama sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan, misalnya berteman dengan siapa saja, kemudian tanpa pilih-pilih, dan menghormati kebiasaan teman yang berbeda. Dan yang keempat, siswa dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti menjaga kebersihan lingkungan, bangga menjadi anak Indonesia, dan mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu wawasan Nusantara? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Coba Putri jawab. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Iya benar yang dibilang sama Putri. Nah, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, artinya walaupun Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, suku, budaya, bahasa, daerah, bahkan agama, kita tetap dianggap sebagai satu bangsa yang harus hidup dan saling menghargai. Nah, wawasan Nusantara ini mengajarkan kita bahwa perbedaan yang ada bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekayaan yang harus dijaga bersama. Nah, dengan memahami wawasan Nusantara ini, setiap warga Indonesia, termasuk anak-anak Ibu, diharapkan dapat mencintai tanah air, kemudian menjaga persatuan dan menghormati keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau kalian coba mengamati gambar. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, apakah mereka ini sama semua? Tidak, Bu. Nah, di sini menunjukkan apa? Berbeda baju adat, Bu. Iya Beda kan? budaya. Iya, beda budaya. Ini sikap apa yang menunjukkannya? Gotong royong. Kemudian ini Bermain. Nah, di sini mereka bermain bersama-sama tanpa melihat adanya perbedaan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada satu cerita pendek. Nah, Ibu bacain aja ya, ntar kalian Ibu mau bertanya nih. Di sebuah sekolah bernama Sekolah Nusantara, para siswanya datang dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Nah, mereka punya kebiasaan dan budaya yang berbeda. Bahkan agama mereka pun tidak sama. Suatu hari kelas 4 mendapat jadwal piket bersama. Saat Dina kesulitan mengangkat ember berisi air, Riko dan Yanto segera membantu tanpa memandang perbedaan. Sementara itu, Siti dan Maria bekerja sama menyapu dan merapikan kelas sambil saling bercerita tentang kebiasaan di daerah masing-masing.
Nah, meskipun berbeda-beda, mereka selalu menghargai satu sama lain. Saat ada teman yang beribadah, teman lainnya menunggu dengan tenang. Mereka juga sering saling berbagi makanan, bertukar cerita, dan bermain bersama di halaman sekolah. Di akhir hari, kelas mereka menjadi bersih dan rapi. Mereka tersenyum bangga karena bisa bekerja sama. Dari situ mereka sadar perbedaan bukan penghalang untuk rukun, justru dengan saling menghormati dan menolong, mereka menjadi satu keluarga besar di sekolah. Nah, dari cerita pendek yang Ibu bacakan tadi, ada yang tahu nggak apa sih inti dari cerita tersebut? Saya, Bu. Nah, coba Irma. Jadi, dari isi cerita yang Ibu bacakan yaitu cerita tentang siswa dari berbagai daerah dan agama yang tetap rukun di sekolah, sikap persatuan, saling menolong, bekerja sama saat piket, dan menghargai perbedaan teman. Penyebab tetap rukun, mereka saling menghormati, tidak membeda-bedakan, dan mau bekerja sama meskipun berbeda. Terima kasih Irma. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau kalian juga mengerjakan satu LKPD tentang cerita pendek yang Ibu bacakan tadi ya. Nanti Ibu mau satu perwakilan kelompok saja untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Oke, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan ya. Baik, Bu. Baik, apakah udah selesai? Sudah, Bu. Coba Ibu mau kelompok 1 perwakilannya untuk bacain tugasnya ya. Di sini. Sini. Jadi pertanyaan pertama, perbedaan apa saja yang terdapat dalam cerita? Jadi para siswa berasal dari daerah yang berbeda, memiliki kebiasaan dan budaya yang tidak sama, serta menganut agama yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, sikap-sikap persatuan apa saja yang ditunjukkan oleh tokoh dalam cerita? Jadi mereka ini saling membantu saat ada yang kesulitan, bekerja sama saat piket, menghargai teman yang berbeda agama dan budaya, serta tetap rukun tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, makna atau pesan penting apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Jadi walaupun berbeda-beda, kita bisa tetap bersatu jika saling menghormati, menolong, dan bekerja sama. Karena perbedaan justru dapat menjadi kekuatan untuk hidup rukun. Ya, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Silakan duduk. Apakah teman-teman yang lain jawabannya sama? Sama, Bu. Ya, oke. Jadi, mulai hari ini, sikap baik apa yang akan kita lakukan agar persatuan kita ini tetap terjaga? Ada yang tahu? Tetap menghormati teman. Iya, kita tetap menghormati teman, saling menghargai perbedaan, kemudian dapat bersikap ramah, dan kita mau bekerja sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari wawasan Nusantara membuat kita memahami bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan wilayah. Wawasan ini menegaskan bahwa keberagaman harus menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, wawasan ini menumbuhkan rasa cinta tanah air, tanggung jawab sebagai warga negara, serta kesadaran untuk ikut menjaga keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan yang merata. Dan pada akhirnya, wawasan Nusantara ini membentuk jati diri bangsa yang kuat dan mengingatkan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dihormati. Baik, Ibu rasa cukup sekian materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Sehat, Ibu. Siap belajar? Siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Imatul Aliyah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, di bawah satu dulu ya. Nami. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Nah, hari ini kita belajar tentang asas-asas wawasan Nusantara. Sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan bahwa wawasan Nusantara minggu kemarin, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang kita terhadap Nusantara. Sedangkan asas-asas wawasan
tua. Kemudian ada asas kerjasama. Asas kerjasama ini adalah contohnya itu semua contohnya itu kalau asas kerjasama kita membantu teman, terus membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian ada asas solidaritas. Asas solidaritas ini yaitu mementingkan atau mementingkan kawan, mementingkan sesama atau keakraban terhadap sesama manusia. Kemudian ada asas kejujuran. Asas kejujuran ini adalah asas atau pedoman kita sesuai perkataan dan perbuatan kita. Contohnya di sekolah itu tidak menyontek. Kemudian kalau di rumah itu mengembalikan uang jajan kepada kedua orang tua sesuai dengan yang ditargetkannya. Kemudian itu ada asas keadilan. Asas keadilan ini adalah sama. Contohnya kalau siswa itu perlakuan sama ke semua siswa, tidak mengecualikan, tidak memandang latar belakang dari siswa tersebut. Bukan berarti karena dia anak pemerintah, anak DPR, anak kecil, kita mengasih fasilitas lebih, tidak, tetapi menyamakan semuanya. Nah, selanjutnya ibu ada game di mana ibu membagikan kalian dua kelompok. Satu kelompok itu ada judul, satu kelompok itu ada pengertian. Coba ini satu kelompok Imatul, Najwa, Salma, Hilma, kelompok 1. Kemudian siapa lupa? Lisa, Rani, kemudian kok lupa ya? Nami, kelompok 2. Coba berdiri. Ini bergantian ya. Ini dulu nanti kemudian kelompok lain. Coba berdiri. Karena itu kita di sini nak. Coba di kelompok 1. Nah, harusnya 5 orang karena cukup. Kelompok 2. Nah, di sini. Kemudian coba cari masuk. Coba ini kan contohnya, ini apa? Contohnya asas kepentingan bersama. Cari pasangannya di sini ya. Kepentingan bersama itu contohnya seperti apa? Paham? Paham Bu. Coba ini apa diskusi sama kawan sebelah. Cari pasangannya. Satu kesan satu orang. Satu kesan satu orang. Atau kalau kurang 2 satu yang lupa itu. Coba. Ya betul. Berdiri. Kemudian. Ya betul. Kemudian ini sudah dibuka. Wow, betul. Yang pertama itu ada asas kerjasama, yang dimana adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Benar semuanya. Yang pertama itu ada asas kepentingan bersama. Nah, di sini itu mengutamakan kepentingan kelompok atau bangsa di atas kepentingan pribadi. Benar semuanya. Benar. Ada asas keadilan, memberikan hak kesempatan yang sama kepada semua orang. Benar. Selanjutnya. Asas solidaritas, saling membantu, peduli dan mendukung satu sama lain. Oke, benar. Asas kejujuran, bersikap jujur, dapat bercanda, dan curang. Oke, betul. Selanjutnya. Asas keadilan itu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang. Benar.
sebelum minta maaf, sebelum menutup kita berdoa terlebih dahulu. Pada kami dipimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Udah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Deli Harpa, Hadir, Bu. Husnul. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk menjelaskan pengertian wawasan Nusantara dengan bahasa yang lebih sederhana, menyebutkan tujuan wawasan Nusantara, menjelaskan fungsi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan sikap gotong royong dan toleransi saat bekerja kelompok. Jadi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan secara utuh, baik dari segi wilayah, budaya, ekonomi, dan maupun politik. Berikutnya, tujuan wawasan Nusantara yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar setiap warga negara ini diajak untuk selalu merasa bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang sama. Meskipun berasal dari suku, agama, kebudayaan yang berbeda, dengan begitu kita tidak mudah terpecah belah. Kita saling menghargai dan bekerja sama untuk selalu menjaga kerukunan. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, supaya Indonesia ini memiliki supaya seluruh wilayah Indonesia tetap menjadi satu negara yang berkedaulatan, yang selalu tetap utuh, tidak adanya pertengkaran. Berikutnya yang ketiga ada mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis agar masyarakat bisa hidup lebih damai, tidak bertengkar karena adanya setiap perbedaan. Yang berikutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama dapat membantu kita hidup lebih rukun. Kita dapat belajar menerima perbedaan teman-teman kita tanpa adanya rasa tidak menghargai. Yang kedua dapat mengajarkan kita saling menghargai setiap adat, bahasa, dan kebudayaan dari orang lain. Yang ketiga, menjaga kerjasama dalam lingkungan. Misalnya saat kerja kelompok, piket, dan kegiatan sekolah, kita dapat saling bekerja sama, tidak adanya bekerja sendiri-sendiri. Yang keempat, mendorong sikap gotong royong. Kita terbiasa membantu teman yang kesulitan dan bekerja bersama. Jadi contoh sikap yang dapat kita ambil misalkan di lingkungan sekitar, kita tidak mengejek teman yang memiliki perbedaan fisik maupun agama ataupun bahasa. Kan di dalam sekolah dasar tuh sering tuh kan adanya anak-anak yang teman-teman kita yang mungkin berbeda warna kulit, berbeda bahasanya. Jadi kita suka saling mengejek, itu menimbulkan rasa sakit hati kepada teman kita. Jadi itu tindakan yang tidak boleh kita lakukan, tidak boleh mengejek sesama teman. Yang kedua, dapat mengikuti kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan kelas atau lingkungan di sekolah, membantu teman kita saat mengerjakan tugas, membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan, dan juga dapat menghargai teman kita yang berbeda cara ibadah atau kebiasaannya. Oke. Sebelum karena materinya sudah selesai, jadi ibu ingin mengevaluasi anak-anak nih. Jadi ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya. Jadi pertanyaannya, mengapa Indonesia itu tetap bersatu walaupun kita ini memiliki perbedaan-perbedaan? Ada yang bisa jawab? Baik, Irma, silahkan. Jadi
Karena masyarakat Indonesia diajarkan untuk saling menghargai, menjunjung persatuan, dan melihat perbedaan sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan hanya memisahkan, Bu. Ya, benar sekali. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga. Nah, jadi kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, wawasan Nusantara ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah, tetapi menjadi kekuatan. Dengan saling menghargai, gotong royong, dan bekerja sama, kita bisa menjaga persatuan Indonesia. Oke, waktunya sudah selesai. Sekian dari Ibu. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Udah sarapan belum? Belum. Kenapa tidak sarapan? Karena belum masak. Mati waktu. Oke, nanti ketika mau datang ke sekolah, alangkah baiknya sarapan dulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen kalian satu persatu ya. Iya, Ibu. Imatul Alia hadir. Irma Suryani Hadir, Bu. Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, akan dipimpin oleh Imatul Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak, Ibu. Oke, kita hari ini belajar tentang unsur-unsur pembentuk wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep unsur pembentuk wawasan Nusantara, geografi, sejarah, sosial budaya, politik, dan ekonomi berdasarkan ciri-ciri, peran, dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antar unsur pembentuk wawasan Nusantara dan bagaimana unsur-unsur tersebut membentuk cara pandang bangsa terhadap persatuan, keberagaman, dan ketahanan nasional. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh konkret dari masing-masing unsur pembentukan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh budaya daerah, praktik demokrasi sederhana, kegiatan ekonomi lokal, serta pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, yang pertama itu ada unsur geografi. Ada yang tahu apa itu unsur geografi? Tidak, Ibu. Apa aja itu, Bu? Nah, unsur geografi itu adalah dasar utama pembentuk wawasan Nusantara, karena Indonesia memiliki kondisi wilayah yang sangat khas sebagai negara kepulauan. Letak Indonesia baik secara astronomis maupun geografis membuat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu, bentuk negara kepulauan dan kondisi alam yang beragam membentuk karakter masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap harus bersatu sebagai satu bangsa. Nah, yang kedua itu ada unsur sejarah. Nah, unsur sejarah melihat perjalanan bangsa Indonesia yang dipengaruhi pengalaman panjang dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, di masa penjajahan ini menumbuhkan kesadaran bahwa persatuan sangat penting. Perjuangan menuju kemerdekaan dilakukan melalui perlawanan fisik, diplomasi, dan gerakan organisasi hingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh seperti Soekarno,
Hatta Jenderal Sudirman, Cut Nyak dan Pattimura berperan besar dalam perjuangan Soekarno-Hatta, dan Hatta memimpin rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Nah, selanjutnya ada unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya ini menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia yang menjadi kekuatan bangsa. Indonesia ini kan lebih dari 1.300 suku bangsa, sekitar 700 bahasa daerah yang menjadi identitas setiap wilayah. Perbedaan budaya yang juga terlihat dari adat seperti Rumah Gadang, Joglo, Honai, dan Tongkonan, serta berbagai tradisi seperti Nyaben, Tari Saman, dan upacara adat Papua. Contohnya di Bali ada upacara Nyaben, di Jawa ada wayang, dan di Papua ada tari perang. Selanjutnya ada unsur politik. Nah, unsur politik ini berkaitan dengan bagaimana negara diatur melalui sistem pemerintahan hukum dan pedoman bernegara. Pancasila menjadi dasar negara dan panduan hidup bangsa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban warga. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah yang bekerja sama mengatur kebutuhan masyarakat. Kehidupan politik dijalankan melalui demokrasi seperti pemilu, musyawarah, dan kebebasan berpendapat. Contohnya seperti kita memilih ketua OSIS di sekolah. Selanjutnya ada unsur ekonomi. Nah, unsur ekonomi ini berkaitan dengan kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memanfaatkan sumber daya. Kegiatan seperti perdagangan membantu menggerakkan perekonomian antar daerah dan negara. Indonesia juga kuat di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan karena tanahnya subur dan lautnya yang luas. Selain itu, negara kita juga memiliki banyak sumber daya alam yang luas, seperti tambang, minyak, hasil hutan, dan juga ekonomi nasional untuk meningkatkan produksi. Ibu menjelaskan, Ibu mau membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, di mana kalian akan mengerjakan game tanya jawab. Kelompok 1 itu ada pertanyaan, kelompok 2 itu ada jawabannya. Nanti kalian mencari pasangan kalian masing-masing. Baik Ibu. 1 dan 2 dipersilahkan maju, Nak. Tunggu, mana tadi pertanyaan? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan unsur sejarah dalam wawasan Nusantara? Jadi jawabannya yaitu unsur sejarah adalah perjalanan panjang bangsa Indonesia sejak masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga persatuan nasional. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Sama-sama Ibu. Kesimpulan, unsur-unsur pembentuk wawasan Nusantara terdiri dari geografi, sejarah, sosial, budaya, dan politik. Adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat bangsa ini memiliki keberagaman alam dan budaya. Sejarah panjang perjuangan bangsa menunjukkan semangat persatuan, keberagaman sosial, budaya menjadi kekuatan yang memperkaya identitas nasional. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu mau bertanya nih, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang Ibu. Kesimpulan tadi, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya tentang penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang akan disimulasikan oleh Irma Suryani dengan menggunakan pendekatan bermain, model game based learning atau GBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan permainan. Kepada Irma Suryani kami persilahkan. Kak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Udah pada sarapan kan? Sudah, Ibu. Baik, di sini ibu akan mengabsen mengecek kehadiran anak-anak ibu ya. Ya, Bu. Adea Nabila, Hadir, Ibu. Nurul Sylvia Melinda. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Kepada Nailul Ajmi, tolong pimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Tidak, Bu. Kok nggak tahu? Nggak ada yang belajar ya tadi malam di rumah? Enggak, Bu. Bu. Oh, baik. Sebelum kita ke materi kita, di sini Ibu akan menjelaskan rumusan masalah ya pada pembelajaran hari ini. Jadi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, bagaimana sikap toleransi dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga ada bagaimana bentuk kerjasama yang dapat dilakukan siswa di sekolah sebagai wujud penerapan wawasan Nusantara. Jadi rumusan masalahnya, dari rumusan masalah tersebut tujuan pembelajarannya itu menyebutkan pengertian wawasan Nusantara, menjelaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Ada ribuan puluh, ratusan suku, bangsa, bahasa daerah dan berbagai agama. Karena itu persatuan sangat penting agar bangsa tetap rukun dan tidak mudah terpecah belah. Masyarakat dapat hidup damai meskipun berbeda suku, agama, bahasa dan budaya. Kerjasama untuk warga dapat berjalan baik untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya di sini ada jadi materi kita, sebenarnya materi pokok kita yaitu contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan baik di rumah, di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan di lingkungan pemerintahan. Jadi sebelum Ibu menjelaskan contoh penerapan, Ibu mau bertanya nih kepada Nurul Sylvia Melinda, sebutkan keberagaman apa saja yang anak-anak Ibu ketahui. Keberagaman suku, Bu, kayak misalnya saya sukunya suku Aceh, ada teman saya yang sukunya suku Gayo, terus berbeda bahasa, berbeda kebudayaan, perbedaan agama dan lain sebagainya, Bu. Iya, betul, dari penjelasan Nurul Sylvia Melinda sangat betul ya. Jadi di sini kita akan melakukan permainan game. Di sini Ibu akan membagikan kartu, di mana kartu tersebut akan dimainkan atau dijawab oleh kelompok. Jadi sebelum kita memulainya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Jadi Nurul Sylvia Melinda, Novira Amaliza, Nailul Ajmi kelompok 1, dan Khairatun Salsabila Debianika kelompok 2. Selanjutnya ada Imatul Alia Putri Sapura dan Hilma Syarika Putri kelompok 3. Di sini, Iya, Bu. Di sini Ibu akan membagikannya ya. Ya, Bu. Setelah Ibu membagikan kartunya, Ibu akan memberikan beberapa waktu kepada anak-anak Ibu untuk berdiskusi dengan kelompoknya sambil bermain game. Ya, Bu.
Apakah ada yang sulit untuk dijawab? Tidak, Ibu. Apakah ada yang sudah siap? Sudah, Ibu. Jadi di sini cara permainannya nanti kan siapa yang jawab duluan dengan gerakan yang paling imut, jadi dia yang pemenangnya. Jadi pemenangnya lah yang akan menjawab dari kartu yang Ibu berikan. Iya, Bu. Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Saya, Bu. Hore, Nurul Sylvia Melinda, gerakannya sangat menarik dan lucu ya. Ya, Bu. Jadi silahkan Nurul mewakili kelompoknya untuk menjawab kartu yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Nah, di sini kartu saya yaitu tentang menghargai bahasa daerah. Nah, di situasinya di kelas temanmu berbicara dengan logat daerahnya, kamu dan teman lain menirikan logatnya sambil tertawa. Apakah ini mencerminkan wawasan Nusantara? Tidak, karena mengejek logat melemahkan persatuan dan tidak menghargai keberagaman. Yeay, betul. Makasih ya, Nak. Ya, Bu. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi inti. Jadi, tadi anak-anak Ibu nggak ada belajar di rumah. Jadi materi kita hari ini yaitu contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang Ibu jelaskan pertama tadi adalah materi kita yang minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Ibu sendiri, dan sekarang adalah materi kelanjutannya yaitu contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seperti menghargai perbedaan teman di sekolah, di mana teman kita nggak membedakan teman kita. Jadi kita nggak milih-milih teman, kita itu berteman, berbaur sesama tanpa ada membeda-bedakan pertemanan. Dan misalnya nih menghormati teman yang berbeda suku. Ini ada suku Gayo, ada suku Jawa, ada suku Aceh. Jadi kan kita nggak memilih-milih teman. Jangan nanti kita pilih, oh karena dia suku Jawa, dia orangnya cantik, kita malah berteman sama dia. Jangan ya, Nak. Kita itu harus berteman merata, berteman dengan seluruhnya tanpa ada perbedaan, tanpa membeda-bedakan teman kita. Dan selanjutnya yaitu menggunakan produk dalam negeri jadi kan kita menggunakan produk dalam negeri nih, seperti kita mau membeli makanan, mau beli skincare. Kalian udah pada pakai skincare belum? Iya, jadi kan alangkah baiknya kalau anak-anak Ibu kan masih kecil, masih SD, jadi menggunakan produk lokal seperti sabun menggunakan sabun produk dalam negeri, menggunakan sampo produk dalam negeri, dan alat tulis seperti buku, pulpen, pensil membelinya di dalam negeri, yaitu buatan Indonesia. Selanjutnya ada ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, karena lingkungan tersebut lingkungan kita bersama. Jadi alangkah baiknya untuk kita melihat lingkungan itu lebih indah, lebih menarik, lebih bersih. Jadi kita jaga kebersihannya. Siapa lagi yang mau menjaga kalau bukan kita? Dan jika kita menjaga bersama-sama, maka akan lebih mudah untuk kita merawat lingkungan kita supaya lebih indah dan lebih enak untuk dipandang. Dan karena lingkungan adalah bagian dari wilayah Nusantara yang harus dijaga bersama. Jadi kita memiliki peran untuk menjaga lingkungan kita bersama di Nusantara, yaitu di dalam lingkungan sekolah, baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Selanjutnya yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Jadi jangan nanti waktunya upacara kalian menyongkel-nyongkel teman, mengganggu-ganggu teman, dimana teman kita merasa nggak enak, nggak fokus. Jadi kan kalau misalnya kita merasa nggak nyaman dalam mengikuti upacara, tahan aja dulu bentar, nggak lama upacara itu. Upacaranya cuma beberapa menit. Jadi kita hargai perjuangan para pahlawan kita, yaitu kita ayolah hikmat, tenang upacara, memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Jadi kita upacara dengan penuh rasa semangat.
Ya, selanjutnya ada belajar tentang budaya-budaya daerah Indonesia. Berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia. Jadi untuk menambah ilmu memang kita harus perlu tahu budaya-budaya apa aja yang ada di Indonesia. Banyak kan budayanya. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk menambah wawasan untuk diri kita sendiri dan juga teman-teman. Kita belajar bersama-sama. Selanjutnya, tidak mengejek bahasa daerah atau adat teman. Kan kalau misalnya nih bahasa Gayo kan identik dengan ada logatnya, seperti bahasa Aceh ada logatnya. Jadi kita jangan meniru-niru, jangan kita tiru-tiru bahasa mereka. Maksudnya ditiru dengan kayak mengejek-ngejek logatnya, enggak. Tapi kita hargai perbedaan antara teman kita dan kita, karena kalau bisa kita itu saling melengkapi dan tidak saling mengejek. Dan berteman tanpa membedakan suku agama. Jangan nanti karena dia kulitnya putih, karena dia kulitnya hitam, kita nggak mau berteman sama dia, tapi kulitnya putih kita mau berteman sama dia. Tidak seperti itu. Kita tuh harus berteman keseluruhan, harus bersama tanpa ada perbedaan suku, budaya, agama, dan asal daerah. Dan kita harus menghormati adat orang lain. Setiap daerah kan memiliki adat dan kebiasaan mereka masing-masing. Jadi kita tuh harus menghormati. Tidak boleh kita kayak mana ya? Kayak misalnya orang tuh melakukan kebiasaan dari adatnya kayak gitu kan. Terus kita ulo-ulo atau kita ejek-ejek, nggak boleh ya anak-anak. Itu tuh kebiasaan yang buruk. Jadi kebiasaan yang buruk mari kita hilangkan, kebiasaan yang baik mari kita terapkan. Dan itulah contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selanjutnya ada menunjukkan sikap toleransi dan kerjasama dalam pembelajaran, yaitu toleransi. Bagaimana sih menerapkan sifat toleransi? Yaitu tidak membeda-bedakan teman, menghargai pendapat teman, dan saling berdiskusi, menanggapi pendapat teman. Jangan pernah bilang sama teman, meski misalnya nih dia memiliki pendapat, wah pendapat kamu itu salah, enggak, tapi kita menghargai pendapat teman kita, karena setiap pendapat itu benar, karena namanya pendapat gitu. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam kelompok dengan saling membantu. Jadi kita membantu satu sama lain, dimana kerjaan yang seharusnya sulit jadi mudah kita kerjakan karena adanya kerjasama. Jadi di sini ibu akan membagikan tugas nih. Jadi tugas anak-anak ibu, coba kalian kalian buat nanti di rumah contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah. Nanti kalian buat di lingkungan rumah ya, di lingkungan masyarakat. Bagaimana sih penerapannya ya, Nak? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, dalam kehidupan sehari-hari penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, budaya, menggunakan produk dalam negeri, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti upacara bendera, serta mempelajari budaya daerah lain. Selain itu, sikap toleransi dan kerjasama di sekolah sangat diperlukan. Jadi nanti tolong kerjakan tugasnya, materi hari ini tolong diulangi kembali. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak ibu? Seru, Ibu. Apakah kalian paham yang ibu jelaskan? Paham. Apakah ada yang ingin bertanya dari penjelasan ibu? Tidak, Ibu. Oh tidak, jadi nanti kerjakan ya tugas yang telah ibu berikan. Kalian kerjakan di rumah, nanti minggu depan ibu periksa ya. Iya, Bu. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Nailul. Tolong Nak pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian yang dapat ibu sampaikan materi hari ini. Mohon maaf ya Nak jika ibu ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabar ibu. Udah pada sarapan belum nih? Belum. Besok sebelum kita berangkat sekolah, kita alangkah baiknya kita makan terlebih dahulu agar sampai di sekolah kita dalam keadaan kenyang ya anak-anak. Iya bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau Nurul Sylvia untuk memimpin doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurul, Hadir bu. Husnul Katimah, Hadir bu. Imatul Aliyah, Hadir ibu. ada semua ya kita hari ini, alhamdulillah. Oke, di sini Ibu akan memulai pembelajaran Ibu. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan pada kalian itu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang dimana pertama itu tujuan pembelajaran kita ada peserta didik mampu menjelaskan konsep dari wawasan Nusantara. Yang kedua itu Ibu mau peserta didik mampu mengidentifikasikan peran dari wawasan Nusantara. Yang selanjutnya itu ada menjelaskan manfaat wawasan Nusantara bagi persatuan dan kesatuan. Yang terakhir itu ada peserta didik mampu menjelaskan dampak jika wawasan Nusantara tidak diterapkan. Oke, sebelum mulai pembelajaran ini, kemarin ada dijelaskan nih pembelajarannya. Ada yang udah belajar nih belum semalam? Belum ibu. Jadi Ibu nih mau tanya nih yang kalian ketahui dari bagaimana sih Indonesia itu tetap bersatu. Meskipun di dalam Indonesia itu memiliki banyak perbedaan. Ada yang tahu nggak nih? Enggak, Bu. Enggak ibu. Ini Ibu mau Imatu coba jawab dari pertanyaannya. Apa itu ibu? Bagaimana Indonesia tetap bersatu tetapi memiliki banyak perbedaan sukunya, budayanya? Kita harus menghargai ibu, harus menghargai pendapat, harus menghargai teman kita walaupun teman kita berbeda agama, ras dan budaya. Oke, pintar sekali Imatu. Iya, betul. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya lagi nih sama dari salah satu kalian. Ada yang tahu nggak apa itu konsep wawasan Nusantara? Coba yang tahu boleh tunjuk tangannya. Najwa bu. Oke, Najwa, coba apa itu konsep wawasan Nusantara nak? Najwa, apa jawabannya nak? Cara pandang kita dan juga sikap bangsa di Indonesia, Bu, dengan mengenai lingkungannya. Oke, pintar sekali Najwa. Jadi, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua itu tentang konsep wawasan Nusantara. Yang pertama itu adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan sebagai satu dan kesatuan yang utuh. Yang dimana konsep ini lebih menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut, udara, maupun seluruh rakyat merupakan satu kesatuan yang terhubung dan dijaga dalam satu persatuan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Yang selanjutnya itu ada peran inti dari peran wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu nggak itu apa peran dari kehidupan wawasan bernusantara, anak-anak ibu? Tidak ibu.
Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu ada peran dalam bidang politik. Di dalamnya itu ada semua negara punya hak kewajiban yang sama. Yang selanjutnya itu ada pemerintah membuat kebijakan untuk pentingnya seluruh pemerintah membuat kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Yang ketiga itu ada untuk membantu pencegahan konflik. Yang selanjutnya itu menciptakan stabilitas nasional. Ini seperti kita tengok nih, untuk mencegah terjadinya konflik. Misalnya kita nih pada zaman dulu kita sekarang bisa kita lihat yang terjadi di negara kita nih, seperti di Papua. Di Papua kan banyak sekali itu masih terjadinya perperangan yang emang tidak terduga. Seperti sekarang kita yang dihadapi oleh orang Papua itu emang tidak ada keadilan bagi mereka masih pada saat ini. Jadi kita sebagai warga negara harus tetap bersatu dan tidak ada saling tolak menolak dalam persatuan. Yang selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan peran dalam bidang ekonomi, yang dimana mendorong kita untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan adil bagi seluruh daerah untuk maju. Contoh, di daerah terpencil itu banyak nih sekolah-sekolah atau emang bangunan seperti masjid, menasah itu yang belum terpenuhi oleh pemerintah karena kurangnya pemerataan dari pemerintah untuk mengusulkan dana kepada daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu pentingnya dari peran wawasan untuk Nusantara untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang selanjutnya itu ada peran dalam bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial budaya, yang pertama itu kita bisa menghargai keragaman budaya, suku, bahasa, agama, dan ada istiadatnya. Minggu kemarin nih ada Ibu jelasin, misalnya kita ada perbedaan suku atau perbedaan bahasa, itu kalian bagaimana menyikapinya, anak-anak? Tetap menghargai, Bu. Iya, betul sekali. Walaupun kita berbeda-beda di dalam suatu ruangan itu, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda suku, kita harus tetap bersatu. Tidak boleh ada saling mengejek, saling mencekahi. Itu adalah satu kegiatan yang sangat tidak baik. Jadi yang selanjutnya itu ada Ibu akan menjelaskan tentang peran dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada menumbuhkan semangat bela negara. Yang dimana semangat bela negara itu bisa kita lihat sendiri seperti perjuangan pada masa awal sebelum kemerdekaan dulu, yang dimana kita dulu dijajah dengan sangat tidak baik oleh Belanda, oleh Jepang. Kita dibuat sesuka hati mereka. Jadi sekarang ini kita sudah merdeka, kita kita sekarang tinggal mempertahankan kembali bagaimana kita meneladani sikap kita supaya tidak ada pertengkaran dan perpecahan lagi. Jadi itu kita bisa juga untuk mendorong kerjasama antara masyarakat, TNI, dan Polri. Jadi selanjutnya itu ada manfaat menerapkan peran wawasan Nusantara. Yang pertama itu bisa kesatuan bangsa semakin kuat. Jadi manfaat peran wawasan Nusantara itu sangat. Setelah Ibu menjelaskan peran wawasan Nusantara, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Jadi dengan adanya
peran wawasan Nusantara, kita akan lebih semakin bersatu dan tidak ada perpecahan karena kita tidak saling mengejek, tidak saling mencaci yang lain dengan mempermasalahkan dari segala perbedaannya. Yang kedua itu ada wilayah Indonesia tetap utuh dan tidak mudah terpecah. Itu sama dengan yang seperti Ibu jelaskan yang pertama tadi. Kita tidak akan mudah berpecah, karena kita saling menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga itu akan adanya terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Itu dengan kita misalnya saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan orang lain, dan kita saling menghargai yang lebih tua, dan kita saling menerapkan, misalnya kita membuat suatu acara, jadi kita akan mengadakan gotong royong. Jadi itu adalah suatu pekerjaan atau salah satu bentuk cara mempererat kembali akan persatuan dan kesatuan dalam kelompok masyarakat. Yang selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang dampak jika Nusantara tidak diterapkan. Jadi dampaknya itu bisa terjadinya konflik antar daerah atau antar warga negara. Misalnya nih, di suatu daerah tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah yang lainnya misalnya. Jadi suatu daerah tersebut akan menjelek-jelekan perbedaan adat tersebut. Jadi di situ akan terjadinya konflik atau salah paham antara daerah tersebut dengan daerah yang lainnya. Tetapi sekarang ini kita saling menghargai atau saling memahami atau saling, misalnya kita mendukung adat daerah tersebut asalkan kita tetap melestarikan adat kita sendiri. Yang kedua itu ada rasa persatuan menjadi lemah karena kurangnya kita memahami bagaimana peran wawasan Nusantara, bisa kita terjadinya lemahnya persatuan kita, yang dimana kita bisa terjadi perdebatan, tidak saling mendukung adat istiadat atau yang lainnya. Jadi Ibu harap kalian semua bisa menerapkan dari peran wawasan Nusantara tadi di kehidupan kalian. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, yang dimana satu anggota kelompok itu yang terdiri dari 5 orang. Jadi nanti Ibu akan memberikan LKPD tentang peran wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nanti Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Lalu kalian akan mempresentasikan di depan kelas bersama dengan teman-teman kalian. Oke, Ibu harap anak-anak Ibu udah siap semua nih kan mengerjakan LKPD-nya. Sudah, Ibu. Jadi Ibu mau perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada ini. Nah, kami cocokkan ini. Nah, di sini ada mengikuti pemilu dengan damai. Cocok dengan Perannya dalam bidang budaya dan politik. Nah, selanjutnya ada pembangunan biar di daerah terpencil. Cocoknya dengan bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ada menghargai adat istiadat daerah lain. Cocoknya dengan Dalam bidang sosial budaya. Nah, selanjutnya ada mengikuti ronda malam dan lingkungan rumah. Cocoknya dengan Dalam bidang pertahanan keamanan. terima kasih telah kami dapati. Terima kasih anak-anak Ibu, pintar sekali. Tepuk tangannya semua teman-temannya.
Ibu kan barusan sudah menjelaskan kalian nih tentang peran wawasan Nusantara. Jadi Ibu mau nih dari kalian, Ibu mau tengok nih paham nggak dengan materi hari ini. Jadi Ibu mau satu orang dari kalian yang berani untuk maju ke depan, nanti Ibu kasih bintang nih. Ada yang mau nggak? Satu. Oke, Imatul Alia. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan hari ini adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang melihat seluruh wilayah, suku, budaya, dan bahasa sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dijaga. Oke, terima kasih Imatul. Baik, Ibu. Setelah Imatul memaparkan tadi, yang lain udah paham kan nih? Sudah, Ibu. Jadi Ibu, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan PR kepada kalian semua. Jadi Ibu mau kalian mencari dua budaya yang perbedaannya yang ada di Aceh. Jadi Ibu harap minggu depan kalian bawa ya. Ya, Bu. Baik, Ibu. Oke, setelah itu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa lagi terlebih dahulu kepada Najwa Mardatila untuk memimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih semuanya ya. Baik, Ibu. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab, di mana kami membuka setiap perwakilan satu kelompok memberikan satu pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Saya. Oke. Baik, di sini yang pertama untuk kelompok 1 silakan kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Cornelia Rusadayani, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana nilai wawasan Nusantara diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kebijakan negara? Kita berikan contoh nyatanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herani Rizky, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara guru di sekolah dasar tidak hanya mengenalkan konsep wawasan Nusantara sebagai pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3 kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Eka Mahadani, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Di mana pertanyaannya? Di era ketika ancaman terhadap negara tidak lagi berupa agresi militer, tetapi hadir dalam bentuk serangan siber, infiltrasi informasi digital, serta dominasi ekonomi negara asing. Sejauh mana wawasan Nusantara masih relevan sebagai pedoman strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia? Dan apakah konsep tersebut mampu beradaptasi dengan karakter ancaman non-fisik yang kompleks dan lintas batas? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kepada kelompok 4 kami persilahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Riani. Jadi pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana wawasan Nusantara berperan dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kepada kelompok 5 kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di kelompok 5, bernama Najwa Mardatila, dari BPM 097. Izin bertanya, yaitu di Indonesia masih terjadi konflik karena perbedaan suku, agama, atau pilihan politik. Jadi bagaimana wawasan Nusantara ini dapat menjadi cara untuk mencegah perpecahan di masyarakat, khususnya di era media sosial yang mudah menimbulkan provokasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 5. Selanjutnya yang terakhir pada kelompok 6 kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7, yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang wawasan Nusantara ini mengetahui bahwa peran di dalam sosial dan juga budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok. Izinkan
kami untuk beberapa saat menjawab pertanyaan kalian. Baik teman-teman, di sini kami akan mencoba jawab pertanyaan dari setiap perwakilan kelompok. Untuk pertanyaan pertama, perwakilan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Krisnul Kartima. Kepada Krisnul kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kami, yaitu bagaimana cara guru SD tidak hanya mengenalkan wawasan Nusantara sebagai pengetahuan, tapi juga menggunakan sikap nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kan guru itu kan memberi pemahaman materi di kelas. Kemudian cara menerapkannya itu, yaitu guru sendiri yang mencontohkan, seperti kayak kan ada 5 wawasan Nusantara tadi. Yang pertama itu wawasan kejujuran. Nah, wawasan kejujuran itu guru sendiri yang mencontohkan kepada siswa. Contohnya itu, nah jangan menyontek ya, dengan cara gurunya itu jalan-jalan di kelas agar anaknya tidak menyontek. Kemudian ada asas keadilan, kerjasama, ada 5 tadi kan wawasan asasnya. Ibu guru itu sendiri menerapkan seperti kayak keadilan. Guru itu nggak boleh memihak kepada siswa yang lebih condong dan mengabaikan siswa satunya. Kan dengan itu jadinya siswa sendiri mencontohkan perilaku ibunya ke dirinya sendiri. Seperti itu. Apakah bisa diterima lagi? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 4, yang mana pertanyaannya itu jelaskan bagaimana wawasan Nusantara berperan dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan menanamkan cara pandang bahwa seluruh wilayah dan rakyat Indonesia meskipun berbeda suku, bahasa, dan budaya tetap merupakan satu kesatuan bangsa yang tidak boleh terpisah. Nah, melalui wawasan ini setiap warga diajak untuk menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribati ataupun kelompok, serta memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini juga mendorong kerjasama antar daerah, pemerataan pembangunan dan rasa cinta tanah air, sehingga tidak ada wilayah atau kelompok yang merasa dipisahkan atau diabaikan. Nah, dengan kesadaran tersebut, konflik ini dapat diminimalkan, persaudaraan semakin kuat, dan seluruh bangsa bergerak bersama menuju persatuan dan kemajuan Indonesia. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, apakah bisa diterima Riani? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Putri Sapura. Kepada Putri Sapura, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Abdullah. Di Indonesia masih terjadi konflik karena perbedaan suku, agama, atau pilihan politik. Bagaimana wawasan Nusantara dapat menjadi cara untuk mencegah perpecahan di masyarakat, khususnya di era media sosial yang sudah ditunjukkan provokasi. Jadi menurut saya, wawasan Nusantara dapat mencegah perpecahan dengan mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda suku, agama, budaya, atau pilihan politik, kita tetap satu bangsa yang harus saling menghargai. Dengan cara pandang ini kita diajak berpikir lebih luas dan tidak mudah terpancing oleh provokasi, terutama di media sosial yang cepat menyebarkan informasi belum tentu benar. Jika setiap orang menahan diri memeriksa kebenaran berita dan mengutamakan persatuan, maka konflik karena perbedaan bisa dikurangi dengan masyarakat tetap bersatu. Sekian dari saya. Apakah bisa diterima Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab kepada Irma Suryani. Pada Irma Suryani kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, di mana pertanyaannya, di era ketika ancaman terhadap negara tidak lagi berupa agresi militer, tetapi hadir dalam bentuk serangan siber, infiltrasi informasi digital, serta dominasi ekonomi, negara asing sejauh mana wawasan Nusantara masih relevan sebagai pedoman strategi dalam menjaga kedaulatan? Apakah konsep tersebut mampu beradaptasi dengan karakter antara ancaman non-fisik yang kompleks dan lintas batas? Baik, di sini jawabannya saya akan mencoba menjawab. Jadi kan wawasan Nusantara pada dasarnya adalah cara pandang negara
bangsa Indonesia terhadap persatuan wilayah, bangsa, dan kepentingan nasional. Meskipun dulu lebih banyak dipakai untuk menghadapi ancaman fisik, konsep ini lebih relevan untuk menghadapi ancaman modern seperti serangan siber, penyebaran informasi palsu atau hoax, dan persaingan ekonomi. Di mana alasannya ketika menekankan persatuan dan kerjasama nasional dalam ancaman siber atau informasi kesadaran bersama itu penting, dan kekompakan antara lembaga sangat berpengaruh, sangat penting. Dan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Pandangan menyeluruh ini cocok untuk menghadapi ancaman non-fisik yang saling berhubungan dan tidak punya batas wilayah. Sekian dari saya. Bagaimana kepada kelompok 3? Apakah dapat diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada kelompok 6 akan menjawab pertanyaan kepada kelompok 5. Silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab dari perwakilan kelompok 6, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana wawasan Nusantara mengetahui bahwa peran di dalam bidang sosial dan budaya. Yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan barusan. Tadi ada tentang wawasan Nusantara itu adalah cara pandang suatu bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi peran dalam bidang sosial budayanya yaitu salah satunya kita bisa menghargai keragaman budaya kita itu seperti suku, bahasa, agama, adat, dan istiadatnya. Jadi kita di sini kan banyak sekali dari berbagai daerah. Jadi banyak sekali berbagai adat juga, berbagai macam suku juga. Jadi kita harus saling mentoleransi atau saling menghargai sesama budaya dan budaya kita yang berbeda. Tidak boleh mencelahi atau menjelekkan akan keragaman budaya yang berbeda di setiap kita semua. Jadi di sini kita harus menjaga kerukunan antar daerah, tidak mendiskriminasikan. Jadi di sini kita bahwasannya peran sosial budaya itu sangat penting untuk kita semua agar tidak terjadi perpecahan antara suku, antar bahasa, antar budaya. Jadi di sini walaupun kita di sini banyak bahasa, kita akan menetapkan itu bahasa kesatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wandewi Agus Handayani dengan pertanyaan bagaimana nilai wawasan Nusantara diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kebijakan negara. Berikan contoh nyata. Nah, nilai wawasan bisa kita lihat dari cara kita menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari seperti perbedaan suku, bahasa, dan kebiasaan. Nah, saat kita tidak merendahkan budaya orang lain, kita mau belajar memahami bagaimana kebudayaan orang-orang tersebut dan tetap rukun, itu sudah termasuk menerapkan wawasan Nusantara. Nah, misalnya saat di sekolah atau di tempat kerja kita, kita tetap akur walaupun daerah kita itu berbeda-beda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itu sekian presentasi dari kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.